اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر غياث الخالق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بناصر وما في الغايب بمخزونات مصونات بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في الغايب بربي أجمعين وبالهادي توسلنا ولوطنا وكل الأنبياء والمرسلين وآله مع الأصحاب بجمعان توسلنا وكل تابعين وبالعلماء بأمر الله في القرآن
لخير شافعنا ونختم بالصلاة على محمد إمام كل لخير شافعنا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Kalau pengajian itu lebih semangat itu lebih enak. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semangat kan enak. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari mandana ilaihi bi idnilladzi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Pertama-tama yang saya muliakan dan yang saya hormati Al Habib Abdul Hadi bin Zain Barakbah, ayahanda plus juga guru besar kita semua, dan juga Syarifah Farida binti Masyhur Al Munawar, ibunda dan juga guru besar kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka umur yang panjang dan juga supaya sehat walafiat Allahumma. Dan juga tidak lupa juga kepada para kiai, para habaib, para asatid, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para emas-emas, para mbak-mbak, komplit ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di dalam majelis yang penuh barokah ini. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan memberi syafaatnya kelak di yaumul kiamah kepada kita semua. Allahumma juga berkat beliaulah yang telah menyebarluaskan agama Islam sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Setuju? Setuju? Sebelum saya memulai lebih lanjut, boleh minta sesuatu sama bapak-bapak, sama ibu-ibu? Boleh? Semua mata menuju ke sini semua. Jangan pada ngelihat ke bawah, jangan ngelihat kanan, jangan ngelihat kiri, ngelihat sini semua. Oke? Ngelihat sini semua ya. Kenapa saya suruh ngelihat ke sini semua? Karena kalau orang ya cuma dengerin tok, pakai kupingnya tok, itu 50% tok pahamnya. Setuju? Setuju. Jadi matanya juga dibuka, matanya ngelihat siapa yang mengajarkan, siapa yang menjelaskan, dan juga telinganya juga dibuka apa yang dijelaskan itu. Nanti 100% insya Allah paham. Setuju? Setuju. Jadi Bapak Ibu jauh-jauh datang ke sini dan juga malam-malam ngantuk, atis, ya itu nggak percuma. Setuju? Setuju? Oke. Ya, alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati bersama. Yang terakhir tadi adalah sebuah pembacaan Maulid Simtud Duror, karyanya dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, pertanyaannya kita selama ini kita selalu membaca Maulid. Sebenarnya apa sih arti dari Maulid itu? Maulid, arti Maulid secara lugah, secara bahasa itu artinya adalah kelahiran. Kelahirannya siapa? Kelahirannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di dalam Maulid itu terdapat komplit, ya, udah include semuanya komplit. Di antaranya yang pertama itu di dalamnya terdapat 70% itu sejarahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Yang kedua, di dalam Maulid itu terdapat ayat-ayat Al-Quran.
Salah satunya yang berbunyi laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan juga yang kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang ketiga, di dalam Al-Qur'an, di dalam Maulid itu pun juga terdapat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang berbunyi Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad itu memiliki arti yang sama dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi artinya wahai Tuhanku, Allahumma juga wahai Tuhanku. Paham? Sholli ala Muhammad. Yang keempat, di dalam Maulid pun juga terdapat hadis-hadisnya Nabi SAW, sebagaimana yang berbunyi Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu awalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'th. Ada. Yang kelima, di dalam Maulid juga terdapat doa. Tapi ini doanya belum dibacakan ya. Doanya nanti setelah ini selesai. Terakhir ya, yang kita tahu di dalam Maulid itu kan ada di tengah-tengah itu kan ada sebuah bacaan, ada sebuah zikir yang dimana kita disuruh untuk berdiri itu bacanya, ya kan? Yang lebih populer dengan namanya tuh mahlul qiyam. Lah pertanyaannya, kenapa kok mahlul qiyam harus berdiri bacanya? Kenapa kok nggak duduk aja? Kenapa kok nggak sama-sama yang lainnya? Kenapa? Karena dimanapun diadakan sebuah majelis zikir yang di dalamnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad akan datang di ruangan itu, akan menghadiri majelis itu, sebagaimana disampaikan oleh beliau SAW. Ma min ahadin sallama alayya illa raddallahu ruhiyata iruda alaihi salam atau kama qala Nabi SAW. Dan tidaklah seseorang membaca salawat kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruhku sehingga aku akan membalas salam kepadanya. Jadi ruhnya Nabi Muhammad itu didatangkan di ruangan ini untuk menjawab salam kita semua. Lah kira-kira ketika ruhnya Nabi Muhammad SAW hadir di ruangan ini, apa yang kita lakukan untuk menyambut kedatangan beliau? Berdiri kan? Ya, setuju? Ibaratnya gini wis, ya. Ibaratnya Bapak Ibu kenal Ki Entus? Kenal Ki Entus? Pak, kenal Ki Entus? Bu, kenal Ki Entus? Siapa Lin? Siapa? Udu dulu. Ya, anak sih ngomong bupati, anak sih ngomong udu dulu. Ya, hari orang ngerti Ki Entus berarti udu wong Tegal asli. Ya, berarti wong ucul-uculan sih, bukan gua apa. Ya, jadi misalkan Ki Entus datang ke ruangan ini, beliau datang dari jalan sebelah sana tuh, datang ke sini bersama rombongannya. Kira-kira ketika beliau datang ke sini, apa yang kita lakukan untuk menyambut kedatangannya Ki Entus? Berdiri kan? Lah intinya untuk menghormati seseorang yang lebih tinggi derajatnya dari kita semua, kita akan berdiri untuk menyambut kedatangannya, untuk sebagai penghormatan. Ya, di dalam Maulid pun sama. Yang kita sambut nih, nyuwun sewu Pak Bu. Yang kita sambut kelasnya bukan kelas-kelas Pak RT, bukan juga kelas-kelas Pak RW, bukan kelas camat, bupati, presiden, bukan. Tapi seseorang yang kita sambut di dalam Maulid, seseorang yang lebih mulia daripada itu semua, seseorang yang lebih tinggi derajatnya daripada itu semua. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah pemimpin dari para nabi. Beliau juga lah khataman nabi, dan beliaulah penutup dari para nabi. Beliau juga lah satu-satunya nabi, satu-satunya manusia yang paling terkenal di penduduk langit dan penduduk bumi. Beliau juga lah satu-satunya nabi yang akan memberi syafaatnya kelak di yaumul kiamah kepada kita semua. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seharusnya ya, ketika beliau datang ke ruangan ini menjawab salam kita semua, kita berdiri untuk menyambut kedatangan beliau. Setuju? Setuju? Jadi jangan males ya, mahlul qiyam kok duduk ya. Yang kedua, pesan saya kepada Bapak Ibu, kalau nanti mahlul qiyam ya, kalau nanti mahlul qiyam itu kalau berdiri jangan senderan. Jangan apa? Senderan. Jangan senderan. Kenapa sih kok nggak boleh senderan? Karena orang senderan itu menandakan orang males. Setuju? Mau praktek? Mau praktek? Ini nanti ke orang coba berdiri.
1, 2, 3. Berdiri coba. Berdiri 1, 2, 3 berdiri. 1, 2, 3 berdiri. Coba berdiri ya, berdiri gini. Ini kan menandakan orang yang rajin, ya kan? Orang yang nggak ogah-ogahan. Coba disenderin. Ya, senderin. Tuh. Coba lihat, anak kecil juga tahu kan? Model-model kayak gini ya, ya model-model kayak gini ya kan, yang senderan gini kan tandanya orang males, betul nggak? Ketika ruhnya Nabi Muhammad SAW hadir di ruangan ini, ya duduk ya, ketika ruhnya Nabi Muhammad SAW hadir di ruangan ini ya, kalau ada senderan, orang senderan, kira-kira Nabi sedih nggak? Nabi sedih nggak? Kaumnya Nabi Muhammad SAW ya, itu sambil senderan Nabi akan sedih. Yang dimana tuh Nabi Muhammad SAW nggak rela kalau sampai umatnya itu masuk ke dalam neraka jahanam. Ketika Nabi melihat umatnya dalam makhluk qiyam kok senderan, Nabi akan sedih, karena itu menandakan orang males ya. Nggak ada 1 jam kok berdiri. Setuju? Setuju? Kecuali kalau lumpuh ya udah ya, kalau emang lumpuh ya nggak bisa berdiri ya sudah, duduk aja. Setuju? Setuju? Lah, kalau misalkan Nabi Muhammad ya, kalau misalkan kita berdiri sambil senderan, bagaimana kita nanti kelak di yaumul qiyamah akan dikenal oleh Nabi? Sedangkan kita nanti di yaumul qiyamah itu nanti kita akan butuh syafaatnya Nabi. Ketika kita berkata kita berkata kepada Nabi, "Ya Nabi, ana umatukum, isfa'ni." Ya Nabi, aku umatmu ya Nabi, berilah aku syafaat. Ya kalau Nabi kenal, kalau Nabi gak kenal, mau minta syafaat sama siapa lagi? Sama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi Nuh, semua Nabi nggak ada yang berani memberi syafaatnya. Mereka malu sama Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali beliau satu-satunya Nabi yang akan memberi syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Paham? Dan juga yang berikutnya ini, supaya kita pun bisa dikenal oleh Nabi, kita menjalankan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya Nabi itu jumlahnya banyak. Kalau diceritakan di sini nggak ada habisnya. 1 tahun juga nggak bakal selesai. Tapi di sini akan kita bahas sunnahnya minum. Sedikit aja. Lebih baik Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang sedikit tapi diamalkan, diajarkan kepada orang lain, daripada Bapak Ibu mendapat ilmu banyak-banyak, nggak paham, nggak ngerti, nggak diajarkan, juga nggak diamalkan. Setuju? Setuju? Sunnah yang pertama, sunnahnya minum. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mri'in dibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fa huwa aqta. Atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap amal perbuatan baik kalau tidak didahului dengan bismillah, maka itu terpotong. Terpotong dari apa? Terpotong dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pun tidak mendapat berkahnya minum. Jadi ketika minum pertama kali membaca bismillah. Jelas? Jelas? Yang kedua, ketika kita membaca bismillah, yang namanya manusia itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pertama kali, Allah pun juga menciptakan pasangannya, dudu bojo ya. Pasangannya ini berwujud setan, namanya Korin. Namanya Korin. Jelas? Jangan salah ucap ya, jangan nanti malah kosim ya. Korin ya, Korin, R bukan S ya, Korin ya, namanya Korin. Nah, ketika kita di Korin ini akan menjadi benalu bagi manusia itu ya, akan selalu menjadi benalu bagi manusia itu. Nah, ketika kita makan atau minum nggak baca bismillah, ini si Korin juga ikut makan sama dan minum sama kita, dan akibatnya dia akan menjadi gemuk. Kalau dia gemuk, nanti godaannya semakin besar. Tapi ketika kita membaca bismillah, nanti si Korin nggak makan juga nggak minum sama kita. Jelas? Nanti akibatnya dia akan menjadi kurus kering, dan juga godaannya pun semakin lemah, semakin kecil. Jelas? Lah pertanyaannya kayak gini, kalau misalkan lupa nggak baca bismillah gimana? Misalkan ada yang tanya kayak gitu, kalau lupa baca bismillah gimana? Di pertengahan kalau kita lupa, itu membaca ditambahi bismillah fi awalihi wa akhirihi. Coba diulang, bismillah fi awalihi wa
Bismillah. Kita coba satu persatu ya. Satu persatu ya. Ini kelihatannya semuanya ngerti semua ya. Coba lagi. Bismillah. Coba ketika kita lupa membaca bismillah di pertengahan makan, kita bacanya gimana? Bismillahi fi awalihi wa akhirih. Ketika pertengahan minum ya, atau makan, ketika kita lupa nggak baca bismillah, bacanya apa? Jangan pernah takut salah. Orang takut salah nggak akan bisa nanti dalam hidupnya. Bismillah. Terus Awalihi. pinter. Nah ini lagi nih. Bismillah. Bismillah fil awalihi wa akhirih. Bismillah. Fi awalihi wa akhirih. Sing gurih ya. Bismillah. Fi awalihi wa akhirih. Berarti pinter semua. Allahumma. Nah, ketika kita lupa membaca bismillah di pertengahan, kita membacanya bismillah fi awalihi wa akhirihi. Nanti si setan tadi, si korin tadi yang tadinya makan dan minum sama kita, itu nanti seolah-olah di mulutnya tuh ada yang diogrok-ogrok. Nanti dia akan muntah. Ya, jelas setelah dia muntah, dia nggak akan minum dan makan sama kita sampai kita selesai. Paham? Nah, sebelum saya lanjut ke berikutnya, sunnah yang berikutnya, ini kan tadi cowok-cowok, ya, mas-mas, bapak-bapaknya tadi yang tak tunjuk. Sekarang ibu-ibunya, jadi ben adil. Setuju? Nah, ini saya mau tanya kepada ibu-ibu, ya, ini nyantak nggak sih ini? Ya, ibu-ibunya sih saya mau tanya. Saya ini menjelaskan apa terlalu kasar? Terlalu kasar enggak? Terlalu kasar enggak? Ya, pengen cara lembut? Pengen cara lembut? Jawab apa? Pengen cara lembut? Pengen cara lembut enggak? Kalau tadi cara kasar, sekarang tak kasih cara yang lembut. Mau? Mau? Nih, cara lembut ya, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti makan atau minum di pertengahan Pak, itu baca bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu. Jadi nanti setan itu nggak makan dan minum sama kita. Bapak Ibu. Itu lembut. Nah, malah ngantuk ya. Enak yang mana? Ini ibu-ibu tak tanyain. Enak yang mana, Bu? Enak cara lembut apa cara yang kasar? Cara lembut apa cara kasar? Cuma dua. Cara lembut apa cara kasar? Kasar. Ternyata ibu-ibu sekarang ini sukanya yang kasar-kasar ya. Saya tak minta yang jenengan loh. Yang penting jenengan paham, ngerti, dan nanti diamalkan. Setuju? Mau cara kasar apa cara halus? Kasar. Ya wis, berarti senangnya sih kasar-kasar. Ya. Sunnah yang kedua. Sunnahnya minum yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syaraba falyashrab biyamini fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Jika salah seorang dari kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri dan minum juga dengan tangan kiri. Kalau ada manusia yang makan atau minum pakai tangan kiri, berarti dia bukan tidak loh, beda ya, karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Kalau ada manusia makan dan minum pakai tangan kiri, berarti dia karena yang namanya setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Paham? Bukan jin dan jun loh. Ya, ini juga buat ibu-ibu, ya, buat ibu-ibu khususnya nih, buat ibu-ibu yang udah punya anak, bu, laka suarane, ya, bagi ibu-ibu yang udah punya anak, itu diajarkan kepada anak kita, dimulai sejak dini, sejak mereka kecil, ajarkan makan dan minum pakai tangan kanan. Jelas? Kalau nggak diajarkan sejak dini, nanti gedenya dia akan sembarangan makan dan minum. Jelas? Pakai tangan mana aja dipakai. Jelas?
jangan bahkan juga pakai kaki nanti ya. Kalau misalkan anak kita nanti ya makan atau minum pakai tangan kiri dikeplak, jangan kayak gitu, nanti kayak setan. Jelas? Masuk sunnah yang ketiga, sebagaimana disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadun minkum qaiman faman nasi falyastaqiu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Jika lupa maka muntahkanlah. Dimuntahin ya, kayak ada suaranya gue ya, dimuntahin ya, dimuntahin. Ketika kita minum lupa itu ya, ini contoh nih, ketika kita mendapatkan air minum ya, ketika kita mendapatkan air minum, ini yang sering saya lihat nih, banyak orang-orang minum sambil berdiri, ya kan? Nah, ketika kita mendapatkan minum itu duduk dulu, nih tak contohin, duduk dulu sambil minum. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ya, jelas? Setelah itu berdiri lagi nggak apa-apa. Paham? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita minum dalam keadaan berdiri? Ternyata secara medis orang yang minum sambil berdiri itu akan mengakibatkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar lambung dan nantinya akan mengakibatkan luka pada lambung. Paham? Para ahli medis berpendapat 95% luka pada lambung itu terjadi di tempat yang biasa berbenturan dengan makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Paham? Ibaratkan dari kerongkongan sampai ke lambung itu jaraknya jauh nggak? Jauh. Ketika ditetesin air jatuhnya keras nggak? Keras nggak? Misalkan batu di bawah, jatuhan air dari sini bertahun-tahun, nanti gulung. Iya, batunya nanti gerong. Itu batu loh yang kerasnya kayak gitu. Gimana lambung kita? Jelas? Beda kalau kita minum sambil duduk. Karena di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya Springer. Springer ini adalah muskuler berotot. Dia bisa buka juga bisa nutup. Paham? Dia bisa buka juga bisa nutup. Ketika kita duduk, maka Springer akan membuka. Ini gunanya Springer adalah untuk menyaring air yang masuk ke dalam tubuh kita dan juga supaya air jatuh ke lambung itu nggak keras. Paham? Ketika duduk, nih tak contohin lagi nih. Ketika duduk, ini Springer buka. Ya, ini ilmu tak teori sekalian praktek, ben paham, ben melotok di dalam otak. Ya, setuju? Ya, ini Springer lagi buka. Ya, ketika minum, Bismillah. Ini air tersaring karena Springer buka. Tapi ketika kita berdiri, Springer akan menutup, nggak berfungsi. Paham? Ketika kita minum sambil berdiri, maka akan langsung jatuh ke dasar lambung dan akan mengakibatkan luka dan nantinya akan langsung menuju ke kandung kemih. Dan nanti di kandung kemih itu akan terjadi pengendapan. Karena air yang kita minum itu belum tentu 100% steril. Sebersih-bersihnya air itu masih ada kotoran di dalamnya. Walaupun ukurannya kecil, walaupun ukurannya mikroskopis, nggak bisa dilihat oleh mata. Paham? Ya, ukurannya kecil nggak bisa dilihat oleh mata. Nah, ketika nanti mengendap di kandung kemih, nanti akan terjadi penyumbatan di saluran ureter. Paham? Kalau misalkan saluran ureter ini sampai tersumbat total, orang itu akan terkena penyakit kencing batu. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang kena kencing batu, kencingnya itu sulit, kencingnya itu sakit. Paham? Kalau mau supaya jangan kena kencing batu, ya jangan pernah lagi minum dalam keadaan berdiri. Paham? Sunnah yang keempat, sebagaimana disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ana radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayatanafasa fil ina au yunfakha fi. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bernafas di dalam gelas ataupun meniupnya. Nggak boleh. Paham? Itu dilarang oleh Nabi. Ketika minum di dalam gelas maksudnya bagaimana? Minum dalam gelas ini misalkan gini. Ya. Di ababi. Ya, waktu ababe sing cumur ya. Ketika minum itu nggak boleh sama Nabi dan juga meniupnya. Ini yang sering saya lihat juga ini. Sering saya lihat orang kalau minum kopi apa minum teh panas, aduh panas, ditiup. Itu nggak boleh sama Nabi.
Jelas? Jelas? Itu nggak boleh. Kenapa? Ternyata secara medis terbukti lagi. Air itu kan memiliki nama ilmiah H2O, H2O. Paham? Udara yang kita keluarkan itu namanya karbon dioksida, memiliki nama CO2. Ketika H2O bertemu dengan CO2 atau air ditembak atau terkontaminasi dengan karbon dioksida, maka akan terjadi senyawa kimia baru, namanya H2CO3 atau asam karbonat. Ini bahan kimia berbahaya. Paham? Air itu wujudnya bukan air lagi, itu senyawanya udah berubah. Nah, kalau orang itu zat kimia berbahaya, kalau orang minum H2O memasukkan ke dalam tubuhnya H2CO3 tadi, itu lama-lama orang itu akan terkena penyakit jantung. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan coba-coba lagi minum dalam keadaan ditiup atau bernapas di dalam air. Bagaimana caranya supaya kita nggak bernapas dalam air? Minum, habis itu buang napas di luar. Minum lagi, bernapas di luar. Minum lagi, bernapas lagi di luar. Jangan langsung oglok-oglok ya. Racun kabeh kowe. Paham? Paham? Sunnahnya Rasulullah SAW itu adalah mukjizat dan yang jelas sangat bermanfaat bagi kita kehidupan manusia, dan dijamin tidak ada yang merugikan. Semua perintah dan larangannya adalah bentuk cinta beliau terhadap kita, terhadap umatnya. Beliau adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Paham? Kalau mau ikuti sunnahnya Nabi, maka hidupnya akan sehat. Selain mendapat pahala, juga mendapatkan kesehatan. Kalau nggak ikut sunnahnya Nabi, penyakit satu persatu akan datang. Silakan dinikmati sendiri. Setuju? Setuju? Itu hidup adalah pilihan, terserah Bapak Ibu mau sakit atau mau ikut sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi selain kita mendapat pahala, kita pun juga sehat. Allahumma. Allahumma. Ini kayak wis pada ngantuk apa wis pada ngelih? Matanya wis pada kiar-kiar kayak lampu senter, kayak wong kurang darah. Ya wis, kalau misalkan ya cukup segini, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu atau misalkan agak kasar, ya saya nunjuk kasar kepada ibu-ibu ya. Kalau misalkan ada kata-kata yang kasar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mau memaafkan Bapak Ibu? Mau memaafkan? Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عاد قلبي معك ورمي